Soal nomor 40, mengembangkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa adalah salah satu pengamalan sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata cinta tanah air dan rela berkorban, jelas yang C. Persatuan Indonesia. Oke, persatuan bangsa mengandung arti bahwa seluruh warga negara Indonesia bersatu untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan nanti dapat diwujudkan. Di mana di sini ya? Sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan. Kesejahteraan dapat diwujudkan. Oke. 41. Sistem kedaulatan rakyat yang digunakan oleh Indonesia terdapat pada A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 1, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea 3, C. Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 2, D. Pancasila sila ketiga, atau E. Pancasila sila kedua. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya yang C, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, seperti ini ya. Soal nomor 42, dalam perjalanan negara Indonesia dikenal adanya Partai Komunis Indonesia atau PKI ya. PKI ini ditumpas karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Prinsip utama komunisme adalah komunisme itu pertama, tidak percaya Tuhan. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Kedua, hak individu tidak diakui. Semua milik bersama. Oke ya. Sangat bertentangan dengan sila pertama dan sila kelima. Oke, yang A, semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan hal-hal dimilikinya. Yang A jelas tidak. Ini prinsip demokrasi. Yang B, materialisme yang menyangkal ya, ada kata menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. Sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama. Jelas ini yang pengertian komunisme. Yang C, adanya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini fungsi dari ideologi. Yang D, mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi rakyat yang didasari rasa cinta tanah air. Ini Chauvisme. Yang E, kepentingan individu diutamakan. Ini bukan. Soal nomor 43, nilai dasar ideologi bersumber dari pengamalan masa lalu, merupakan pengertian dimensi ideologi, yaitu A. Realita, B. Idealisme, C. Fleksibilitas, D. Pengembangan, atau E. Monoisme. Jawabannya adalah yang A. Realita masa lalu ya. Realita masa lalu seperti ini. Dimensi realita itu adalah nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real, bersumber dari pengalaman masa lalu. Seperti itulah. Soal nomor 44, pada saat pembuatan calon dasar negara yang mengajukan usul selain Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI adalah A. Muhammad Hatta, B. Ahmad Subarjo, C. Muhammad Yamin, D. A. Marahmis, atau E. Agus Salim. Jawabannya yang C, yaitu Muhammad Yamin, dengan ide seperti ini.
Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini mirip dengan sila pertama yang ada. Kedua, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang empat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. DST ya, sama dengan yang sekarang. Yang lima, keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti ini ya. Soal nomor 45, prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat A. Tunggal tak terpisahkan, B. Majemuk tunggal, C. Terbuka, D. Menyelaraskan, E. Menyeimbangkan. Ini jawabannya yang B. Majemuk tunggal. Pengertian majemuk tunggal itu seperti Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip nasionalisme Indonesia itu dari berbagai macam perbedaan ini disatukan dalam bentuk nasionalisme. Ini mirip dengan Bhinneka Tunggal Ika konsepnya. Konsep majemuk tunggal itu mirip dengan Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 46 ya. Sidang BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal A. 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, B. 7 Agustus 1945, C. 10 sampai 16 Juli 1945, D. 14 Agustus 1945, E. 22 Juni 1945. Jawabannya yang A, yaitu 20 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas tentang calon dasar negara Indonesia. Indonesia yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila ya, seperti ini. Oke. Soal nomor 47, bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Praktis, D. Dinamis, atau E. Pragmatis. Jawabannya adalah yang C, yaitu praktis. Nilai praktis ini maksudnya adalah nilai yang dilaksanakan dalam masyarakat sehari-hari, seperti ini. 48. Adanya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa merupakan salah satu wujud pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya itu yang E. Jadi gini prinsip dari pajak ini ada pajak. Oke, pajak ini itu sumbernya dari masyarakat mampu. Nah,
Lalu dari pajak ini dikeluarkan untuk pembangunan, bisa juga untuk pendidikan, bisa juga untuk bantuan lainnya. Sehingga dari sini semua nanti akan terwujud yang namanya keadilan sosial. Seperti ini konsepnya. Soal nomor 49. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap 5 tahun sekali, merupakan perwujudan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Ya, jawabannya yang D. Yaitu 4D ini berisi dengan perwakilan dan demokrasi. Ya, pemilu sendiri itu kan tujuannya untuk itu ya, pemilu. Nah, ini kan dipilih oleh rakyat. Yang dipilih siapa? Yang dipilih bisa DPD, ada DPRD, ada juga nanti DPR pusat, ada juga nanti memilih tentang bupati, wakil bupati, atau gubernur, ada juga wali kota, ada juga nanti memilih yang namanya presiden. Semua ini dasarnya adalah sila keempat tentang demokrasi. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor berapa? Nomor 50 ya. Salah satu contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat. C. Kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. D. Pemungutan pajak. E. Penghormatan terhadap pemeluk agama lainnya. Oke, kita cek. Di sini, ini kan sila kedua ya. Sila kedua ini berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Berkaitan dengan apa? Pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Maka jawaban yang paling pas adalah yang berhubungan dengan hak asasi, yaitu yang A. Kalau yang B, kedaulatan berada di tangan rakyat, ini sila keempat. Yang C, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, ini juga sila keempat. D, pemungutan pajak, ini sila kelima tentang keadilan sosial. Yang E, penghormatan terhadap pemeluk agama lain, ini sila ke-1.